اللهم تقبلنا بجميل هداك أعنا يا ذا الأسماء الحسنى الطف ربي بهذا القلب لولاك لما كنا ندعوك وما آمنا نحسن بك ربي الظن فاستخدمنا لك يا رب استخدمنا لك يا رب هل من سائل فأعطيه يسألنا الله سبحانه تعالى ما أكرمه جل في Sekarang kita yang dapatnya berapa kali dari Dua ya? Dua hari kan? Mungkin menjelang 2 hari Pak, menjelang 2 hari kita berangkat. Masih ada insya Allah. Ada lah. Adapun memang nggak ada ya udah kita free aja. Iya free aja, sedapatnya. Karena fattaqullah mastata'tum. Kita beribadah kepada Allah sesuai kemampuan kita. Tidak ada maksa harus. Kasih rambut nggak. Itu yang kedua, ketiga tadi apa? Habis itu kan setelah itu lagi yang jauh Masalah tadi. berdoa. Ya baik Bapak Ibu. Allah insyaallah yang bagus. Untuk masalah berdoa Bapak-bapak. Adapun setahu saya ya, ini pendapat yang kami ambil. Setahu saya untuk doa Bapak-bapak semua pegang itu hanya membantu Bapak Ibu semua untuk berdoa. Tidak harus kita berdoa sesuai dengan buku yang kita dapatkan, tidak harus. Karena kalau harus Bapak, misalkan semua satu Ka'bah nih, maksudnya satu tempat tawaf semua harus berteriak untuk mengikuti pemimpin. Gimana kondisi Ka'bah itu? Jadi tidak tenang perasaannya. Jadi oleh karena itu Bapak-bapak, kalau kami biasa menyerahkan kepada Bapak Ibu semua untuk berdoa masing-masing. Karena doa kita beda-beda, hajat kita beda-beda. Mungkin ada yang mau punya anak lagi, mungkin ada yang mau punya skripsi, ada yang mau nambah yang kemarin itu apa tuh? Ada baru nyaring. Tambah tuh yang mau zaujatain, nanti kalau saya mimpin nih, saya mau zaujatain, Ibu amin. Atau Pak Trisna, ya Allah zaujatain, amin. Mungkin aku dapat juga di sini. Tapi Pak Ustaz sama-sama pahala kan Iya. Jadi Dapat orang-orang pahala juga ya. Masya Allah, ini sebelum mau duel ya. Ini sebabnya saya lagi belajar. Ya, baik. Jadi buku yang kita dapatkan itu hanya membantu, bukan harus kita baca doa itu kalau nggak ini batal atau nggak sah, tidak. Jadi masalah doa itu bebas Bapak Ibu semua, pakai buku itu bagus. Kalau pakai doa kita masing-masing dengan bahasa yang kita pahami, bahasa Banjar, bahasa Jawa, boleh. Boleh, asal doa tidak doa maksiat. Maksudnya apa doa maksiat? Ya Allah, jangan pokoknya doa maksiat Bapak Ibu tahu lah. Maksudnya untuk berbuat maksiat, semoga saya dimudahkan untuk nyolong misalkan, itu baru boleh. Jadi doanya bebas. Jadi untuk soft terakhir, misalkan bingung, bebas mau doa apa saja. Yang penting rukun-rukunnya sudah terpenuhi. Pasti Rabbana Atina. Adapun dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad itu khusus untuk Rabbana Atina, doa satu jagat. Adapun yang lainnya baru Ustaz terkait tawaf. Biasanya kita tawaf terus kita ini rombongan kan Pak. Nah kebetulan biasanya ada teman Batak. Kan kalau Batak misalnya di Batak, ya kan masih dulu kan Pak. Dulu terus kita kan tetap melanjutkan tawaf. Apakah nanti kita tetap menunggu teman kita yang tawaf dan dia kan dulu kan Batak. nanti kalau itu kondisional. Nanti masalah itu kondisional. Nanti kan kita ada beberapa teman. Nanti mungkin bagian bisa terus lanjut sama Ustaz. Nanti mungkin yang batal saya temenin dulu. Jadi setelah saya tawaf nanti kita ketemuan di daerah sebelum sa'i gitu. Insya Allah kita aktif saja untuk komunikasi ya. Jadi nanti yang rombongan bisa terus lanjut sama Ustaz Masudi. Mungkin yang batal nanti sama saya kita gitu. Dan insya Allah jangan sampai kita batal. Maksudnya dari hotel kita semua yang mau pipis, mau apa semua selesaikan dulu di hotel. Wudu dulu, baru kita dalam keadaan
Adapun sa'i Bapak Ibu itu tidak perlu kita punya wudu, tetap sah insya Allah. Tetapi lebih baiknya punya wudu. Dan di sana juga banyak air zam-zam itu Bapak Ibu, kalau di Mekah boleh untuk wudu. Masya Allah, coba kapan lagi kita berwudu dengan air zam-zam. Bahkan kami tinggal di Mekah itu buat kopi, buat teh itu pakai air zam-zam. Karena stok kami banyak alhamdulillah. Karena setiap ke masjid kita bawa galon isi zam-zam. Jadi di kontrakan kami itu zam-zam insya Allah aman lah, tersedia. Jadi untuk buat mie, untuk buat kopi, air zam-zam. Buat nasi, air zam-zam. Ya, Mbak Jadi. Masalah batal-batal lah ya. Iya, masalah batal. Nah, ini kita perasaan kadang-kadang kita bisa bersentuh apa? Masak mana ya? Apakah kita tidak masak atau bukan masak? Ya, itu masa dalam keadaan darurat Bapak. Karena kalau kita mengikuti mazhab yang membatalkan ketika kita bersentuhan itu nggak selesai tawafnya. Iya. Karena tahu sendiri kita masuk. Tidak habis-habisnya. Kalau saya itu pendapat yang kalau kita bersentuhan tanpa syahwat itu tidak membatalkan wudu. Kalau kita bersentuhan dengan syahwat itu baru membatalkan wudu yang saya pegang. Adapun mazhab yang lain itu tetap menjadi darurat. Kalau di khusus tempat sa'i atau tempat tawaf itu diperbolehkan asal dengan tanpa syahwat. Ya, karena kalau memang selalu batal itu nggak bakal selesai. Ada tawaf itu Bapak Ibu. Waduh. Wallahi. Mana Pak Udin? Tidak habis-habisnya. Baru setelah putaran, Pak Udin mana? Wudu lagi, waduh. Nggak selesai. Sampai maghrib. Atau kayak kemarin tuh bilang Pak Ya, Ustadz, gimana? kita beralih berimam kemah, kita pendapat dengan Pak Ustadz itu. Ya bisa juga, bisa. Standar. Ya bisa juga. Insya Allah Allah memudahkan kita untuk pimpinan. Kita ambil yang mudah. Allah yasir, Allah memudahkan kita, bukan yasir, bukan tuasir, bukan untuk menyulitkan kita. Insya Allah mudah. Ya, ada lagi yang tanyakan? Silakan. Ya, yang lain. Oh ya, untuk baju ibu-ibu tidak ada ketentuan khusus, cuman lebih baik seragam apa gimana? Yang lebih baik kalau perempuan itu yang memudahkan, tidak terlalu panjang kesulitan nanti kayak gini. Oh tidak. Maksudnya gini Bu, pakai seragam? Tidak. Bebas. Kami tidak menentukan apa baju teman-teman itu tidak menentukan. Yang pasti aura karena kita. Karena kalau dan rasanya kita tidak pakai sendal ya nanti kalau sudah masuk. Enggak, sendal taruh dalam tas. Kita sendal masuk dalam tas. Jadi kita tidak ada pakai alas kaki ya. Tidak pakai alas kaki. Tapi pakai ibu-ibu yang kalau ibu-ibu masih pakai karena kita. Laki-laki nggak boleh. Laki-laki yang ada boleh. Cuma kan ada sepatu, maksudnya ada sandal, cuma kaos kaki. Untuk pakaian ibu bebas, yang penting menutup aurat dan bersih. Kalau dia berkenan rombongan ini pakai putih. Pertama kali kita melihat, ya, dan juga gunanya kita seragam memudahkan kita mencari rombongan kita. Betul. Itu paling penting itu karena ketika kita di dalam sana Bapak, ya Allah, Masya Allah, itu penuh. Dan orang-orang ya mirip-mirip kita semua, orang-orang Jadi Asia. jangan menandai menarik ke ini nanti sebenarnya. Jadi kami juga memantau nanti, mungkin saya kan nanti keliling lah, biar karena kemudian penting lagi Bapak Ibu semua, ini kita mungkin bisa saja kan kemarin sudah disampaikan masalah urut tertibnya manasik. Mungkin di sini season ini kita tanya jawab aja saja. Maksudnya Bapak Ibu kan secara kilas mungkin sudah paham lah ya, sudah disampaikan. Dan ini kan kita hanya mengingat apa sih gitu kan. Ya. Kemudian untuk ketika tawaf Bapak Ibu, ketika kita tawaf semua bareng-bareng nih, nanti kita dibagi, kita atur informasinya. Kemudian ketika tawaf Bapak Ibu kami sementara larang untuk memegang hajar aswad. Sementara loh ya, maksudnya apa? Ketika kita rombongan itu dilarang untuk memegang hajar karena apa? Pasti pecah rombongannya. Pasti pecah. Karena memang pertama kali disunahkan, maksudnya yang paling utama memegang hajar aswad, kemudian kita menciumnya. Yang kedua pakai tongkat, baru menciumnya. Yang ketiga kita berisyarat. Kalau kita nanti pakai yang ketiga, yaitu berisyarat. Karena kita
menghilangkan mudorot. Menghilangkan mudorot itu lebih baik daripada kita mencari masalah, gitu ya. Karena mudorotnya apa? Kalau kita misalkan Pak Naryo ngotot mau ke Hajar Aswad, itu kita udah duluan, padahal udah pisah, gitu ya. Ada nanti setelahnya, ketika kita tawaf sunnah bersama keluarga, boleh silakan memegang Ka'bah, memegang itunya mani, mencium Hajar Aswad silakan. Akan tapi hati, gitu ya, paham insyaallah ya. Jadi ketika kita umroh bersama-sama, sementara dilarang untuk mencium atau memegang rukun yamani, mencium Hajar Aswad atau memisahkan dari kelompok, itu sangat dilarang. Kecuali kalau hilang tak kami cari, itu nggak apa-apa. Maksudnya siap tidak dicari. Kita berjanji dulu sekarang, kita berjanji untuk jangan sampai meninggalkan rombongan. Masalah mau nanti hari apa kunjungan lagi kan masih ada waktu luang, besok harinya kan masih bisa. Jadi mohon banget dengan teman-teman, karena saya jadi memperjelas ini lagi karena sudah melihat kenyataan dengan teman-temannya rombongan ini. Jadi mohon tidak sama bisa dulu, kita ikuti aja. Kan besok hari masih ada waktu lagi untuk sendiri. Yang pasti untuk pertama ini kita bersama dulu, melihat sambil melihat keadaan, besok kan bisa lagi. Ya, mohon ya, berkenan. Kalau rombongan kan nanti terakhir lagi setelah kita mau pulang ya, tapi itu ya. Kan kita sudah sering kan lihat orang-orang pada berirop. Nah itu karena dia biar tidak repot setelah zuhur, mereka sudah siap dengan pakaian. Kemudian untuk masalah pakaian ihram, bapak-bapak sudah paham semua cara memakainya? Kemarin sudah dipraktekkan? Ulang lagi. Pulang aja nggak apa-apa. Untuk pemakaian mungkin berbeda-beda ya. Kalau cara saya seperti ini. Mungkin ada yang bisa bantu mana, Gatot? Ya, modelnya silakan sini model. Mana gedean modelnya? Nanti mau melelet. Ya, ini yang biasa saya pakai ya. Adapun mungkin ada perbedaan sama Ustaz, mungkin nggak pasti. Setelah untuk milih yang mana lebih nyaman mana. Kita ke sana ya. Karena ibu kan nggak pakai dong. Itu dibilangin dalamnya yang pakai celana dalam. Oh iya. Ada yang pakai celana dalam. Kemudian untuk larang-larangan ihram sudah tahu semua ya. Jika sudah niat berihram tidak boleh memakai pakaian yang berjahit, pakai dalam, pakai kaos dan Sudah mati itu lah nanti. Hanya kepingannya pada akan. Ya, Bapak Ibu semua, Bapak-bapak semua, posisi dua ini ditemukan. Ini cara saya ya. Pasangnya itu apa? Pasangnya. Pasangnya itu. Dan yang depan ini Bapak-bapak, yang depan bagian depan ini dimasukkan, angkat tangannya. Ini dimasukkan sebelah sini. Nah, baru dikunci. Kemudian baru seperti pakai sarung. Supaya tebal gitu kan. Kenapa tadi yang satu layar depan dipasang sini? Gunanya apa? Agar ketika gini, bentuk gini. Nah, kelihatan itu bukan. Kenapa kadang terbang? Oh ya. Karena sudah disimpan di belakang. Beda kalau ulang lagi. Beda kalau pakainya kayak pakai sarung biasa dulu. Kalau pakai sarung ini, pakai sarung biasa dulu. Dua lagi nih. Mari. Pakai apa mau itu dulu? Merpati banyak. Jadi mulai depan, gunanya adalah yang depan ya. Yang depan dimasukkan ke belakang. Ini mungkin saling membantu. Oh iya, balik. Sini. Kami ke depan, setuju kan? Nah, baru pakai. Langsung melihat ke belakangnya. Baru pakai, kalau udah kunci belakang, baru pakai seperti biasa. Ya Ustaz, nanya nih. Boleh. Kita kan dulu TK sering manasik tuh. Ah. Jadi anak-anak TK biasa akan telur tuh biasanya pakai telur Jepang diikatkan tuh. Gimana? Gitu. Kamu bawa kan? Ada telur Jepang. Boleh kan? Biasanya kan kalau pakai biasa lepas. Oh, tali lagi ya. Iya, tali lagi ya. Jepang sih nggak tahu. Oh.
Boleh. Oh ya, Kelas teh. Oh, anak seharinya. Bener baca modelnya. Saya tanya. Model-modelnya dan lain. Model Timur Tengah nih. Ini model orang Tengah. Makanya. Jadi model. Dia mau pakai sendiri gaya dia maksudnya. Dia mau gaya dia maksudnya. Nah, saya gini. bisa. Coba nggak tahu kan? Nah, Ya, depannya tebal aja. Yang mana aja ya? Terima kasih. Saya tebal. Terima kasih. Ya. Yang penting tapi ketika gini tidak cukup ya. Nanti yang mungkin yang agak susah besok bisa kamar 623. Di atas sih lihat. Nanti kita akan bantu. Saya atasnya. 623. Oh iya. 623 nih. Oh iya. Oh ya bagian atas. Bagian atas. Nanti yang sebelah sini bisa diselipin tadi itu ke mana? Ini ketika kita besok perjalanan menuju ke Mekah. Beda dengan posisi kita ketika waktu kita perjalanan kita sholat begini posisinya ditutup baunya. Ketika sudah sampai Masjidil Haram kita rubah menjadi ittiba, yaitu kanan. Nanti tasnya bisa dikunciin, tasnya kunci ini, jadi biar nggak jatuh. Insyaallah. ini dapat aja. Ini mau juga ya. Kenapa kok pada dapat jadi kayak gitu? Kursi roda. Oh ya, aku dulu ada yang bertanya masalah kursi roda. Nah, kursi roda bisa. Itu nanti bisa sama teman-teman kita yang ada di Mekah. Itu biasa ongkosnya 300 real, itu tawaf plus sa'i. 300 real hotel to hotel. Jadi dari hotel kita dijemput sampai pulang juga diantarkan. Dan juga nanti akan dibimbing. Karena yang kursi roda jelas ketika tawaf beda jalur sama kita. Kalau yang jalan kaki kan kita di bawah dekat sampahnya. Adapun kursi roda kita di atas, di lantai 2, lantai 3. Ada yang kursi roda? Ada. Tadi kan maksudnya tuh orang jangan itu kasakan ini gitu. Ya, enggak. Ya, itu mungkin soal masalah itu bisa Nanti kan gampang tuntaskan dulu masalah laki-laki ini dulu. Untuk apa? Untuk ihram, ya. Kan ada pertanyaan laki-laki habis lawar kan ada kan tuntaskan dulu masalah. Oh, boleh, bisa boleh. Pakai tali tinggal boleh. Pakai jam, pakai. Ya, nggak apa-apa. Ya, aku buat tali. Nah, Kayak abang Betawi. abang Betawi itu boleh. Daripada kali latihan Mantap, aman. Ini nggak biasa kali latihan tadi nggak apa-apa. Oh, boleh. Rumput Jepang. Belum tahu rumput Jepang. sekali lagi kamu bilang celananya. Kemudian untuk larangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya ini masih awam untuk ibadah umroh dan ibadah haji. Nah, insya Allah ini kan mungkin itu yang pertama bagi saya, ya. Insya Allah. Mungkin ada yang banyak ditanyakan Pak Ustadz karena saya awam kan nggak tahu. Yang pertama masalah halul. Waktu ada rencana umroh, niat kuat saya tidak akan gundul. Waktu pertama saya tahu karena katanya masih bisa dipotong sebagian rambut atau 3 helai rambut. Tapi saya masih penasaran juga kenapa harus digundul, kan saya harus tahu juga. Coba tanya, semua pertanyaan dijawab dengan semua jawabnya gundul gitu kan. Enggak, saya mau potong itu aja karena boleh 3 helai. Kata Krisna, gundul aja. Lagi pertama kali apa? Umroh. Nah, karena saya ingin tahu betul kenapa harus gundul.
Nah, dia kan diberikan alasan. Terus tepat. Nah, jadi kemungkinan saya akan gundul. Oh, Masya Allah. Ya. Tapi saya tidak bisa bayangin Pak saya nggak gundulnya seperti ini gitu ya. Apalagi digundul, mungkin kayak pentol korek api. Nah itu pertama yang masalah. Nah, kita kan melaksanakan ibadah umrohnya mungkin tidak sekali atau 2 kali. Pertama kan kita halalkan gundul, jadi bisa gundul. Nggak punya rambut lagi nih. Pada saat umroh kedua, apa yang saya potong? Kita kan udah habis gitu ya. Itu ya, Ustadznya. Satu tambah yang kedua. Rambutnya habis Pak. Nah itu yang kedua. Masalah tadi kumis. Kumis itu dicukur habis atau dirapikan saja. Nah itu yang ketiga banyak Pak karena saya awam. Nah untuk tawaf, nah kami kemarin sudah dapat dengan Pak Ustadz sebelumnya di Banjarmasin. Jadi tawaf itu dari Rukun Hajar Aswad sampai Rukun Yamani. Mungkin kalau kita dari Rukun Hajar Aswad ini sudah tahu mulai startnya dan dijelaskan, sampai Rukun Yamani sudah dijelaskan, Rukun Yamani kita Hajar Aswad juga sudah dijelaskan. Nah, jadi pertanyaan saya dari Rukun Hajar Aswad ke Yamani, nah itu ada doa-doa dibaca. Kemarin Pak Ustadz sudah menyampaikan bahwa nanti doa itu dibimbing. Yang jadi pertanyaan, telinga saya ini kan sama-sama nih. Kalau misalnya apa yang diucapkan Pak Ustadz, bahasa kita tuh ada pas konser yang saya ikuti gitu kan. Pas, apalagi kan kedua, apalagi seperti saya kan, ini saya nggak fokus nih. Telinga saya itu aja kan udah ngeliat Ka'bah lagi apa mungkin apa suaranya gitu. Memikirkan bacaannya. Bukan bacaan, hikmah saya untuk apa? Tawaf itu kan nanti kesannya berkurang hilang. Nah, jadi bukan saya bagaimana gitu? Apakah kita daripada takut salah diam atau apa yang harus kita baca? Pasti Ustaz, maaf ada pertanyaan karena saya kurang awam sekali. Sudah dirangkum semua. Yang keempat. Yang keempat ada. Yaitu saya serahkan untuk Pak Ustaz menjawabnya. Ini pribadi kan? Kalau pribadi kamar aja Pak. Oke Ustaz, makasih Ustaz. Oh, ya. Maaf. Baik, bismillah. Sampai lupa saya pertama tadi apa pertanyaannya? Gundul. Oh, masalah gundul. Baik, masalah gundul. Ini karena ada hadis Nabi SAW. Apa kata Rasulullah? Allah yarham muhallikin. Apa artinya? Allah merahmati orang-orang yang mencukur habis rambutnya. Kemudian Rasul kita doa lagi, Allah yarham muhallikin. Yang kedua nih. Semoga Allah merahmati orang yang gundul. Yang ketiga, Allah yarham muhallikin. Apa kata Rasul? Allah merahmati orang yang gundul. Ini Nabi yang mendoakan. Bukan kita. Kita siapa? Nabi mendoakan. Semoga orang yang gundul ini 3 kali didoakan oleh Nabi untuk dirahmati. Sampai nggak mau didoakan Nabi. Kemudian yang keempat baru Allah yarham muqassirin. Semoga Allah merahmati orang yang mencukur sebagian rambutnya. Nah, berarti berapa? 3 banding 1. Mau milih mana silakan. Gundul. Kadang kali lagi mencari lilin. Kadang kali lagi mencari lilin. Maaf, Ustaz. Yang dimaksud gundul benar-benar lontos atau mungkin kayak Ustaz yang lontos masih ada sedikit nih. Saya ini habis lontos tadi habis jemput Bapak Ibu habis gundul, habis umroh juga. Habis umroh ngambil jamaah langsung jemput Bapak Ibu semua, jadi masih belum tumbuh. Jadi masih muhallikin. Benar-benar harus Iya, potong muhallikin atau itu seperti yang Ustaz yang sudah sedikit ada. Enggak, muhallik itu artinya maksudnya dihabiskan pakai silang, pakai apa tuh pisau itu nanti dihabiskan. Itu muhallikin. Adapun muqassirin pendek termasuk muqassirin, 3 helai termasuk muqassirin, beberapa termasuk muqassirin. Adapun muhallikin habis. Nah, tinggal pilih bapak-bapak mau pilih yang
didoakan Rasul 3 kali atau 1 kali. Saya tidak bisa memaksa. Untuk alat cukur atau itu disediakan dari Nanti kita ke salon. Ke salon. Oh, Oke. nanti kita rame-rame ke salon, yang bapak-bapak bayar 10 real, yang ibu-ibu pakai gunting. Ini ibu kan siap gunting ya. Tapi kalau nggak siap dia bisa beli di. Paksa bangun dulu aja kita harus teh. Enggak harus yang baru. Asal jangan bekas capek aja. bukan Nah, bukan, itulah. bukan ini, bukan bersama temannya. Enggak harus. Tidak harus. Tidak bebas. Bebas. Tidak ada yang mengkhususkan harus Jadi sama pada teman. saat melaksanakan umroh itu potong aja dulu. Namun kan setelah selesai baru nanti ke salon ngumpul kosnya gitu kan? Nah, boleh juga. Atau mau langsung juga malah lebih bagus. Kalau saya ikut pendapat yang langsung, karena pertama membatalkan umroh itu ketika langsung itu yang diambil. Saya ikut yang situ. Ya kata Allah membawakan Pak kondisian di Ustadz, rumah. untuk yang perempuan, apakah setelah habis kita sakit itu Tadi dipotong di situ? baru satu pak. Baru satu dulu. Boy, belum dijawab lagi. Jangan dijawab lagi dulu. Yang nomor 23 belum Pak. Tadi belum. Nomor tadi apa? Nah, nomor 2 kan mau lagi umroh tuh. Tapi sudah muncul apa yang dipotong. Oh, Nah, gitu. gitu.